tanah-tanah antara Sukabumi dan Cianjur yang kemarin Gempa. kena gempa. Iya. Itu sudah sejak zaman Belanda tahun 1800 ada peraturan bahwa rumah berdinding beton itu tidak boleh didirikan di antara Sukabumi dan Cianjur. ITB waktu didirikan tahun 20, pemerintah Belanda itu sudah mengatakan ITB harus mendidik insinyur sipil, insinyur teknik sipil, karena daerah Nederlands India itu penuh dengan air. Halo sahabat OMB, hari ini kita kedatangan Profesor Bambang Hidayat, Profesor Emeritus ITB. Tentu sahabat OMB, banyak hal yang kita dapat pelajari dari bincang-bincang dengan Profesor Bambang Hidayat. Tentunya kita mulai dulu dari masa kecilnya Pak Bambang. Silakan Pak Bambang menceritakan waktu kecil. Kalau Anda ingin mengetahui masa kecil saya lahir di Kudus, Jawa Tengah. Tetapi dibesarkan di Semarang. Hanya antara Kudus dan Semarang itu terdapat Jepara, tempatnya Ratu Kalinyamat dulu, dan Kudus. Kudus, tempat Jenang Kudus yang terkenal sekali, tempat kelahiran saya juga. Lalu pada tahun 54 setelah saya 2 tahun di ITB, saya menengok Jepara, menemui teman-teman lama yang sekolah di SD. Saya sekolah SD di Jepara itu karena ayah saya menjadi asisten Wedono di Karangawen, tidak ada sekolah Belanda yang ada di Jepara. Jadi saya dipondokkan di Jepara supaya bisa berbahasa Belanda katanya. Nah, di Jepara saya baru 2 tahun, kemudian Jepang datang. Jepang membawa semangatnya, semangat yang baik, Shichibaku. Zaman Jepang itu sangat berat buat kami orang Indonesia, tetapi menyenangkan dalam arti buat pertama kali kami merasa mempunyai tanah air sendiri, tanah Indonesia. Tadinya kami merasa tidak mempunyai tanah air. Nah, zaman Jepang ada yang namanya Seinendan, sekolah tempat pemuda-pemuda kelas 6 atau kelas 7 HIS masuk ke golongan pemuda, tetapi ada yang namanya Shonendan. Saya ikut Shonendan di bawah pimpinan Pak Guru Kepala Sekolah. Saya ikut latihan baris berbaris, ikut latihan menembak, ikut apa saja. Baru tahun 43 kemudian ada penerimaan peta. Peta itu pembela tanah air. Di Indonesia peta itu mendapat tempat tersendiri karena waktu itu pendidikan militer yang pertama di Indonesia dialami oleh pemuda-pemuda peta. Dan setahun kemudian ada Heiho, pembantu prajurit yang dikirimkan ke medan perang. Medan perang. Ternyata peta dan Heiho itu kemudian dirubah. Namanya menjadi pembela tanah air. Artinya apa? Artinya Jepang menghadapi sekutu, tidak mau sendirian, harus ada orang tanah air yang membela negara kita, yakni Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan Indonesia merdeka. Kami heran sekali, kok
lepas dari Jepang itu mau apa kita. Ya, ya. Tetapi tahun 46 saya berbahagia sekali ikut Pandu Rakyat Indonesia dan bukunya saya terjemahkan, saya Ya. ada di sini. Jadi Pandu Ibuku, ini bukunya diterbitkan baru saja tahun 2015 Ya, ya. oleh Pandu Rakyat, oleh Pandu dari sekolah Kanisius itu apa yang dulu dipakai Jepang. Ya, ya. Suasana sekolahnya gimana Pak Bambang waktu di Suasana sekolah hanya latihan berbaris, latihan menembak, latihan yang skolastik sangat sedikit. yang berhitung Yang seperti itu? berhitung tetap biasa, Ya, menyanyi juga biasa, syair juga biasa. Baru saya sadar bahwa saya waktu itu jadi pandu ibuku. Ini buku yang diterbitkan oleh pandu-pandu di Jalan Sultan Agung, Bandung. iya. 4 tahun yang lalu. Di dalam buku itu, di dalam memperingati Indonesia Merdeka, saya juga terkenang buku sastra Indonesia awal. Iya. Karena tadinya kalau tidak bahasa Belanda, ya bahasa Indonesia. Ini sastra Indonesia awal. Ternyata kontribusi orang Tionghoa itu besar sekali. Dan dengan bangga saya katakan bahwa kontribusi itu dimulai dari Semarang, kemudian merambat kemana-mana, sampai orang Tionghoa merasa juga sebagai orang Indonesia. Dan tidak ada salahnya karena orang Tionghoa pada waktu itu sudah ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya senang sekali membaca sastra Indonesia awal. Bagaimana keterlibatan orang Tionghoa waktu itu, Pak Bambang? Orang Tionghoa pada tahun 45, saya harus membatasi, tahun 45, ada yang pro Belanda, sangat pro Belanda, dan ada yang pro Indonesia. Yang pro Indonesia ikut mengungsi ke Kradenan dan lain sebagainya, ke Purwodadi, tapi yang pro Belanda tinggal di Salatiga dan tinggal di Semarang, mengabdi kepada pemerintah Belanda. Iya. Itu yang saya alami. Bahkan saya sekarang menyesal karena adik saya yang berumur waktu itu kelas 4 SD Iya. mengungsi meninggalkan Salatiga tengah malam itu dengan apa? Saya ingat saya sendiri berjalan mengungsi ke Desa Pete pada tanggal 21 Juli tahun 47 ketika serangan Soekarno, ketika serangan kepada Indonesia, ya kepada Bung Karno, diadakan oleh Belanda. Nah, saya mengungsi ke Kradenan bersama orang tua dan pembantu-pembantu saya. Saya tidak ingat apa yang dilakukan oleh adik-adik saya karena adik-adik saya tentu masih kecil sekali. Iya. Saya sendiri baru kelas 6 tamat sekolah dasar. Iya. Baru saja selesai ujian terus ikut mengungsi tahun 47 itu. Ya, merdeka kok kayak gini, itu pikiran saya. Iya. Entah adik saya bagaimana, sayang saya tidak sempat mencari adik saya itu bagaimana pikirannya pada waktu itu. Iya, iya, iya. Tapi saya mengungsi, disekolahkan di Purwodadi, SMP-nya di Purwodadi, lalu masuk Semarang SMP 2 pada tahun 49. Bapak Ibu ikut tuh, Pak? Bapak Ibu ikut Ikut ya, Pak Bambang? dari Bapak Ibu ikut mengungsi, ikut kembali ke Semarang pada tahun 49 itu. Gimana Pak Bambang menggambarkan Ibu dan Bapak? Itu yang tidak saya ketahui. Bapak saya hanya senang sekali saya bisa berbahasa Inggris karena bahasa Belanda saya sudah mengurang sekali. Ya. Ketika saya di SMP diajari bahasa Inggris, bapak saya menyambut dengan baik sekali karena dengan bahasa asing itu kita merupakan warga dunia. Dan warga dunia itu dapat saya tunjukkan di sini ahli waris budaya dunia. Ya. Ini
Bung Karno mengatakan, buku pada waktu itu ada Kongres Bahasa Indonesia di Magelang. Bung Karno mengatakan bahwa yang harus kita sumbangkan adalah kultur peradaban bangsa kita pada abad di mana kita hidup, bukan peradaban Majapahit, peradaban kuno, tapi peradaban tahun di mana kita hidup. Ya. Setelah itu saya sadar sekali bahwa kenapa Bung Karno tahun 56 menganjurkan kesehatan rakyat, kesehatan penduduk, dan kesehatan warga negara Indonesia itu penting sekali. Ya. Bahkan pada tahun 52 kalau tidak salah, Bung Karno meresmikan IPB, asrama IPB yang pertama. Sejauh mana Pak Bambang ini menginspirasi dengan Bung Karno? Nah, saya setuju sekali pada waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa pada tahun 52 itu orang yang berevolusi itu juga perlu makan. Jadi IPB itu perlu sekali buat Indonesia. Ya. Nah, banyak orang mengatakan makanan itu tidak perlu, tapi Bung Karno mengatakan makanan itu perlu sekali buat orang yang berevolusi. Nah, saya tidak menyukai Bung Karno ketika Bung Karno mulai mendekati pemudi-pemudi untuk dijadikan istrinya. Tapi selain itu tidak ada kesalahan Soekarno sebagai pencetus ide, pencetus gagasan yang tertulis dalam ahli waris budaya dunia ini. Bung Karno mengatakan pada tahun 53-an, menterinya masih Pak Lemena, Menteri Kesehatan, bahwa kesehatan penduduk itu penting sekali. Karena itu pada waktu itu Bung Karno sudah merasa bahwa yang harus kita berantas adalah penyakit-penyakit TBC, penyakit kurapan, kudusan, itu harus kita berantas supaya rakyat tidak menderita. Ya. Nah, tapi orang-orang tidak percaya bahwa itu yang terpenting, tapi Bung Karno mengatakan itu yang terpenting buat Indonesia masa depan, apalagi setelah merdeka. Jadi rakyat yang sehat, rakyat yang berubah, rakyat yang mempunyai kesehatan baik, itu adalah warga negara yang baik. Nah, setelah saya di ITB pada tahun 53. SMA dulu di mana? SMA Pak? Di Semarang, SMA 1. Oh, SMA 1 ya. SMA 1. Apa cerita menarik di SMA di Semarang, Pak Bambang? Iya, SMA di Semarang yang menarik adalah karena guru-guru saya itu umurnya tidak jauh berbeda dengan saya, tetapi pengetahuannya sangat saya banggakan. Guru fisika, Pak Susilo namanya, itu mengajar fisika dengan baik sekali hingga hukum biosafar dan lain sebagainya saya hafal di luar kepala. Nah, ya. Menginspirasi nggak Pak Bambang? Guru-guru SMA itu menginspirasi saya untuk melanjutkan memilih jurusan astronomi. Tetapi yang paling berpengaruh adalah nenek perempuan saya. Mengatakan, kalau kelak engkau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, maka hendaknya memilih jurusan di mana kau kira kau dapat menyumbangkan pengetahuanmu. Itu yang penting sekali dari nenek perempuan saya. Nenek perempuan saya itu tidak bisa membaca huruf Latin, tapi hanya bisa membaca huruf Arab. Lalu Mbah Kakung, Eyang Kakung di Kradenan, ketika ada komet itu tampak pada awal bulan Desember tahun 48, sesaat sebelum Jogja diserang Belanda. Oleh orang-orang pedesaan di sekitar Kradenan, di sekitar rumah itu sudah
memperkirakan akan ada panggebluk. Panggebluk itu penyakit menular. Tapi eyang saya mengatakan, kau buktikan saja dulu. Bukan panggebluk, hal lain. Sama saja, yang penting buat Indonesia apa? Ternyata Belanda tanggal 18 Desember tahun 48 menyerang pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Menyerang, dan Soekarno ditawan ke Sumatera, lalu ke Bangka Belitung. Tapi itu side story. Ya. Yang penting sekarang adalah mengapa saya memilih astronomi. Ya. Nah, astronomi itu saya pikir yang ada hanya di Bandung, hanya di MIPA. Jadi saya bersekolah di MIPA, memilih jurusan astronomi. Saya sangat terkesan dengan pidato Profesor Lehmann, dekan MIPA yang pertama orang Belanda. Dia pidato di aulanya masih ada, aula barat, bahwa diperlukan orang yang belajar di MIPA itu perlu mempunyai sangu. Sangu itu bekal. Ya. Apa bekalnya? Selain kepandaian, juga minat yang besar. Nah, minat saya punya, tapi kepandaian saya belum tentu punya. Kepandaian, tapi beruntung sekali setelah saya sekolah, kepandaian itu ada, dan terbukti 5 tahun 61 setelah diresmikan Soekarno oleh Ho Chi Minh dan Soekarno menjadi ITB. Jadi TH pada tahun 20 itu sekolah teknik tinggi yang pertama di Indonesia. Pada tahun 59 ITB dibentuk. Saya tahun 61 ke Amerika sekolah mencari PhD dalam astronomi. Beruntung sekali saya mendapatkan gelar PhD, doktor filosofi, dan promotor saya, Profesor Blanco, mengatakan, Bambang, kau harus pulang ke Indonesia membentuk School of Astronomer. Ya. Itu kata beliau, itu yang penting buat saya. Lalu saya sejak saat itu pulang ke Indonesia, sampai Indonesia sudah berubah. Apa yang berubah? Yang berubah, partai rakyat itu kok ganas sekali sekarang ya. Oh ya, ya. Itu menjelang tahun 65. Ya. Bapak Bambang pulang tahun? Tahun 65, Oh. 3 minggu sebelum G30S. Ya. Nah, selama 3 minggu itu melihat banyak peristiwa yang sebelumnya tidak pernah saya alami. Orang kok ganas-ganas gitu. Nah, gimana dinamika di ITB waktu 65, Pak Bambang? 65 tidak ada apa-apa dinamika di ITB. ITB agak tenang, malah peristiwa Mei, kalau tidak salah Mei 65, peristiwa Cina-Cina dikeroyok orang Indonesia itu tertutup. Tetapi dari sumber yang layak dipercaya, sumber-sumber saya mengatakan waktu itu ada pemberontakan Cina-Cina dikeroyok oleh orang Indonesia. Sejak zaman revolusi saya ketahui Cina-Cina itu banyak yang mengalami dikeroyok oleh orang Indonesia, dan golongan Indo-Belanda yang ikut Belanda mengalami nasib sial di kamp tawanan Jepang. Saya membaca buku yang bagus sekali, ini Memoirs of an Indo-Woman. Memoirs of an Indo-Woman. Ini salah satu buku yang saya baca tentang golongan Belanda yang ditawan oleh Jepang itu mengalami nasib yang sial. Ya. Ya, di penjara banyak Ambarawa dan lain sebagainya. Sangat tidak enak. Ya. Oke lah. Itu dinamika ya. Masa yang lalu. Masa yang lalu tentang kemerdekaan kita. Ya. Sekarang banyak buku ditulis oleh orang Belanda dan orang Indonesia tentang perjuangan tentara Indonesia yang kejam sekali.
tapi Belanda lebih kejam, bahkan menurut kepala KITLV yang kemudian Gert Ossindie namanya, Ya. namanya saja Ossindie, menulisnya tentang sejarah Indonesia itu banyak ditentukan oleh orang Indonesia. Padahal orang Indonesia harus melihat sejarah Belanda sendiri. Bagaimana kejamnya Jepang terhadap Belanda. Nah, Menarik Pak Bambang ya. menarik sekali zaman Jepang itu, zaman Jepang dan Belanda di Indonesia. Bahkan ada golongan Belanda yang anaknya tidak diperbolehkan ke Jepang karena khawatir akan kekejaman tentara Jepang. Ibunya masih ingat kekejaman tentara Jepang di Indonesia. Oke. Nah, dinamika ITB setelah peristiwa 65 itu apa? ITB melakukan perbaikan-perbaikan di sistem pengajaran, Pak Bambang. ITB bermaksud melakukan perbaikan di sistem pelajaran, dan saya menulis untuk Kompas Ya. buku cerita tentang mana nih? Pak Bambang tentang Long March Siliwangi. Pak Bambang juga sering banget nulis di Kompas ya. Iya, saya agak sering menulis di Kompas. Gimana cerita Long March Siliwangi? Long March Siliwangi itu saya beruntung sekali oleh Pak Imawan Sutanto diminta menyambut bukunya yang diterbitkan oleh Divisi Siliwangi, dan saya menyambut di aula markas besar Siliwangi itu. Ya. Dalam sambutan itu saya kemukakan alangkah bahagianya Indonesia mempunyai divisi yang dapat dipercaya keindonesiaannya, yakni Divisi Siliwangi. Dia pulang ke Jawa Barat dengan berjalan kaki dari Solo setelah dihujat oleh Divisi 1 Jawa Tengah ke Jawa Barat. Ya. Andaikan saja Divisi Siliwangi memberontak waktu itu, Indonesia kayak apa? Jadi ini Jadinya ya, kepatuhan Divisi Siliwangi. kepatuhan Divisi Siliwangi. Pak Bambang ikut tentara pelajar waktu itu? Enggak, saya enggak ikut Nggak ikut tentara ya? pelajar. Nggak ikut ya? Saya masih terlalu muda barangkali. Itu ya. Tapi ikut Shonendan. Shonendan. Shonendan itu pemuda zaman Jepang di bawah SMP. Ya. Ah. Itu kisah di itu. Nah, setelah itu zaman Pak Harto gimana ITB kembali kepada visi dia tentang pendidikan tinggi di Indonesia? Zaman Pak Harto untung sekali melayani ITB dengan pengertian bahwa ini menurut saya ya, pengertian bahwa ITB patut menjadi pusat pendidikan teknik, Ya. karena ITB akan membawa Indonesia ke arah yang baik, yang mumpuni menurut Pak Harto waktu itu. Pak Harto 30 tahun memerintah Indonesia. Saya juga beruntung mendapat guru besar pada waktu Pak Harto menjadi presiden. Ya. Tapi tanpa berkenalan dengan Pak Harto pribadi. Saya menjadi guru besar di ITB tahun 76. Ya. Tahun 2004 saya pensiun sebagai guru besar pada umur 70 tahun. Itu pengalaman saya. Tapi yang menarik adalah sekarang, justru setelah pensiun ini, saya tidak merasa sepi karena begitu banyak sejarah yang harus kita luruskan. Ya. Sejarah TNI yang dikatakan brutal
sejarah tentara Indonesia yang dikatakan suka menembak itu harus dibetulkan. Dalam karangan Geschiedenis, Arnold Hoek ini pengarang sebelum perang, pengarang Bali, Ya. pengarang di Bali, The Strait of Bali, menulis dengan baik sekali perjuangan Indonesia pada waktu setelah merdeka. Ya. Dalam Long March Siliwangi ini ada generasi muda yang menulis tentang Long March Siliwangi pada tanggal 19 Desember, saya bacakan saja, 1948 ketika Belanda menyerbu Yogyakarta, tentara Siliwangi yang merintahkan Bung Karno untuk kembali ke Jawa Barat. Peristiwa itu disebut Long March Siliwangi. Nah, saya katakan apa tidak ada yang sakit dalam Long March itu, dan bagaimana tentara-tentara yang ikut Siliwangi itu apa tidak berontak melawan pimpinan Siliwangi. Ternyata tidak ada, dan Siliwangi patuh sekali, patut menjadi contoh kepada Indonesia. Dan saya menanyakan kepada Pak Imawan Sutanto, apa tidak ada yang sakit? Mestinya disebut saja yang sakit berapa, yang meninggal berapa dalam perjalanan pulang itu. Karena itu penting sekali buat kita supaya tidak mengulangi keadaan yang sama. Oke, Pak Bambang, kita balik lagi untuk waktu ngambil doktoral di Amerika. Apa yang menarik tuh, Pak Bambang? Gimana perjuangannya untuk menulis kehidupan sehari-hari bersama anak, istri, itu gimana? Enggak, saya belum mempunyai anak, belum mempunyai istri waktu itu. Jadi saya hidup di Cleveland, Ohio, di Case Institute of Technology, menyelesaikan PhD saya. Dan ini promotor ini world class juga, dia profesor yang astronomi yang terkenal di dunia. Ya, yang terkenal di dunia. Gimana ceritanya, Pak? Ya, itu caranya mengajar sangat baik, membuat kita semua menjadi bagian dari astronomi. Dan sebagaimana tadi telah saya katakan, Profesor Blanco mengajak saya, Bambang, kau harus pulang ke Indonesia, karena dia mengetahui keadaan Indonesia pada saat itu. Nah, itu bidangnya apa, Pak Bambang? Astronomi juga. Yang Profesor Blanco itu astronomi. Spesifik topiknya tentang galaksi, tentang distribusi bintang-bintang muda di galaksi kita. Galaksi ya, basisnya matematik berarti. Iya. Ada matematiknya dipakai. Apa temuan Pak Bambang waktu itu yang cukup membanggakan kita sebagai orang Indonesia? Waduh, saya nggak tahu ya yang membanggakan apa. Tapi bahwasanya tesis itu dibacakan dibawa ke pertemuan internasional, itu sudah membanggakan saya. Dan juga kemudian dimuat dalam majalah di Amerika, Astronomy and Astrophysics. Itu sudah membanggakan saya ke Indonesia. Apa pelajaran yang paling penting dari profesor promotor ya? Dari kesehariannya, dari dia penelitian, dari gaya hidup, segala macam, apa Bambang? Disiplin atau apa segala macam? Profesor Blanco adalah orang yang disiplin, tapi pelajaran yang terpenting yang ditularkan oleh beliau kepada anak buahnya, kepada kami semua adalah ingat bahwa tidak semua orang beruntung memperoleh beasiswa untuk PhD. Itu. Nah itu ya. Dan apa warisan Profesor Blanco yang sekarang nih, sampai sekarang Pak Bambang masih menjadi prinsip gitu. Warisan Profesor Blanco di Lembang adalah ketika beliau memasang teropong tipe Schmidt, itu sampai sekarang masih
Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi waktu saya di sana Ya, diperhitungkan sekali. oke. Gimana kita balik sedikit cerita tentang Bosca, pendirian segala macam gimana? Apa eh, visi waktu itu sehingga ada Bosca di Lembang? Bosca didirikan dengan mempelajari lingkungannya dengan sebaik mungkin oleh KAR Bosca yang waktu itu menjadi administrator di perkebunan Malabar. Tetapi juga dia dibantu oleh astronom yang bernama Heinz dan Vogt. Ya. Vogt itu adalah direktur Bosca pada saat itu yang sangat membantu mendirikan Teropong Schmidt. Oke. Apa yang di dunia internasional astronomi sebuah temuan-temuan dari Bosca yang cukup diperhitungkan di dunia? Menurut saya ialah penemuan tentang distribusi bintang-bintang muda di dalam galaksi kita yang Ya. membuat bidang galaksi itu seperti taplak lurus gitu, tetapi anehnya baru tahun 2020-an kita ketahui tata surya itu tidak seperti yang kita perkirakan, yakni mempunyai bumi mengelilingi matahari, karena kalau demikian pada tahun 2022 itu ditemukan kira-kira 4.000 bintang, 4.000 matahari yang mempunyai planet seperti planet bumi, tetapi tidak satu pun bisa menyangga kehidupan seperti planet bumi. Jadi mesti ada yang lain. Planet bumi itu terbentuknya terdiri dari apa pada mulanya? Iya. Kok sampai ada manusia di sini? Saya tidak bermaksud lebih lanjut berbicara mengenai kehidupan di planet bumi karena bisa dikatakan menyerang agama tertentu. Ya, baik, tetapi kenyataan bahwa di antara 4.000 planet yang ditemukan itu tidak ada seperti yang planet bumi bisa menghidupi kemanusiaan seperti yang kita kenal dewasa ini. Nah, ide-ide Elon Musk untuk untuk kunjungan ke planet-planet yang lain itu gimana dari segi aset? Saya sebelum pensiun mempelajari evolusi planet bumi supaya bisa mengetahui kenapa bumi bisa menjadi tempat hidup manusia. Ya. Itu yang penting. Bahkan sebelum manusia menghidupi bumi, ini ada buku yang Sastra Indonesia Awal, kontribusi orang Tionghoa. Ternyata Indonesia itu sudah diduduki oleh Cina sejak abad ke-10, 11, 12 sampai ke abad 21. Ya. Dan penduduk Indonesia itu adalah tidak bisa mengklaim saya ini orang khas Indonesia karena darah saya begini begitu, tetapi darah campuran yang kita punya ini adalah penelitian DNA terakhir memang begitu, bahwa kita Indonesia itu campurannya banyak sekali. Campuran banyak sekali. Ya. Baik di Cina ada campuran Indianya, Arabnya juga ada. Nah, itu hal yang menarik, Pak Bambang. Nah, proyek-proyek besar Amerika sekarang yang ingin ada alat-alat transport ke planet lain itu, apakah ini futuristiknya gimana nih Pak Bambang? Alat transport yang dibuat oleh Amerika itu akan memberitahukan makhluk hidup di planet lain kayak apa. Apa seperti di bumi waktu dulu, atau seperti di bumi yang akan datang, atau tidak, belum kita ketahui sampai sekarang. Ya. Ada nggak temuan-temuan yang menunjukkan ada indikasi di sana ada juga makhluk hidup
belum. Ada, tapi saya sudah agak lupa itu. Heeh. Nah, Pak Bambang dikenal juga sebagai astronom dunia ya. Banyak juga publikasi-publikasi yang diacu banyak orang ya. Ya. Apa nih bidang yang paling Pak Bambang sukai? Ya tadi sudah saya singgung bahwa distribusi bintang-bintang muda di bidang galaksi itu penting sekali kita Betul sekali. ketahui, karena bintang-bintang muda itu yang menghasilkan tata surya, tetapi kenapa kok tata surya begitu sedikit di sekitar kita? Ya. Itu yang mengherankan saya sampai sekarang. Oke. Sahabat OMB, kita akan masuk ke diskusi yang lebih menarik lagi tentang sains di Indonesia, karena ilmu dasar itu sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, industri dan segala macam. Dan Pak Bambang adalah narasumber yang saya kira wajib kita minta pendapat tentang itu, karena perkembangan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh perkembangan sains atau ilmu dasar, dan dalam dewasa ini kita dikenal dengan ekonomi berbasis sains ya. Nah, itu juga menjadi problem-problem Indonesia. Pak Bambang, industri kita masih ekstraktif walaupun pendidikan tinggi, pendidikan teknik Indonesia itu udah lama ya. Kenapa tidak terjadi atau mungkin belum terjadi dari sains dan teknologi ini untuk nilai tambah yang lebih ke industrinya gitu? Apa yang terjadi di ilmu dasar kita atau di ilmu rekayasa kita? Ilmu dasarnya tidak boleh disalahkan, ilmu rekayasanya tidak boleh disalahkan, tapi tujuan kita menjadi pendidik itu apa? Itu yang harus kita bicarakan. Ya. Nah, universitas seperti yang kita ketahui sekarang adalah diturunkan dari kebiasaan orang-orang Belanda. Ya. Mempunyai jurusan, mempunyai patokan lulus atau tidaknya. Tetapi kita harus mendidik warga negara Indonesia menjadi manusia yang tidak hanya melek ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan yang mana yang harus kita anut, tetapi melek teknologi dan melek sains. Nah, sains dan teknologi itu tidak hanya dipergunakan untuk mengindra, untuk membuat Indonesia masa depan, tetapi untuk memfilter apa sains dan teknologi yang sekarang kita peroleh di sekitar kita itu sudah baik atau tidak. Ya. Atau ada kekhasan Indonesia untuk mendalami apa misalnya? Kekhasan Indonesia belum saya ketahui, tetapi yang Indonesia tidak mempunyai atau tidak menjalankan ialah kebudayaan Indonesia itu apa? Ya. Kebudayaan Indonesia di samping sains dan teknologi sangat penting, budaya yang khas Indonesia itu sangat penting. Bung Karno sudah mengatakan ahli waris budaya dunia. Baik. Ya. Ini tahun 50-an. Ya. Bukan karena saya quote unquote mencintai Soekarno, tidak, tapi Soekarno mempunyai pandangan terhadap sains, terhadap bangsa, dan terhadap kemerdekaan, terhadap pendidikan. Ya. Pendidikan itu harus pendidikan yang tidak hanya massal, tapi pendidikan yang mengarah. Masa depan kita tergantung dari sains dan teknologi. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Sains dan teknologi yang mana yang akan kita pilih dan yang mana yang harus kita kembangkan untuk orang Indonesia. Ini ada tulisan Petra Groen. Iya, Pak Bambang. Dalam bahasa Belanda, tapi saya terjemahkan saja. Petra Groen itu melihat bahwa orang Indonesia, zaman kemerdekaan
kita hanya membutuhkan orang Indonesia dididik, tapi didikan yang mana, yang didikan apa yang diharapkan dapat mengubah sifat dan tarekat orang Indonesia. Ternyata ada, yakni tadi sudah saya singgung, akal dan budi itu sama pentingnya, tetapi tidak hanya untuk membuat masa depan Indonesia, tapi untuk memfilter, untuk menyaring, untuk memilah mana yang penting buat generasi kita di masa yang akan datang. Pendidikan di Indonesia sangat penting, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan Karakter, jiwa. Bambang ya. Karakter itu sangat penting sekali. Iya, iya. Dengan basis karakter itu akan memudahkan secara orang per orang itu untuk mempelajari sesuatu yang bersifat ilmu dasar, misalnya ya matematika, kimia, fisika. Ya betul, ilmu dasar kita sangat tertinggal, dan kalau sudah cukup maju ada baiknya kita teruskan supaya kita dapat memberitahu kepada generasi yang lebih muda bahwa generasi yang lebih muda mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kemajuan bangsa dan negara ini sangat tergantung pada kemajuan generasi muda. Kalau generasi muda hanya menghafal ilmu yang diajarkan bapak guru dan ibu guru, tidak dapat maju, tapi memfilter. Iya. Nah, kebijakan pendidikan gimana Pak Bang? Dulu ada kebijakan link and match misalnya, atau kebijakan tentang kurikulum pendidikan dasar menengah misalnya. Gimana Pak Bang menilainya? Link and match baik sekali, tapi match-nya yang belum terdistribusikan dengan baik waktu itu. Waktu itu ya. Ya, Ya, waktu itu sebenarnya material pendidikan dasar ininya udah ada, match-nya enggak gitu. match-nya belum. Belum ya. Tapi waktu itu kan udah tumbuh untuk ke situ ya. Gimana Pak? Tumbuh untuk ke situ, tapi belum dengan sepenuh hati kita menyadari bahwa link and match itu adalah penting sekali. Iya, iya. Kan dalam ekosistem industri sekarang bahwa pengetahuan tentang sains dan ya iptek lah ya, kita sebutnya iptek, itu sangat mempengaruhi ekonomi suatu bangsa. Ya, tapi ekonomi tok dalam pembangunan tidak bisa kita harapkan sesuatu. Oke. Ekonomi dan pembuatan manufaktur itu Ya. yang bisa kita harapkan. Industrialisasi itu juga menjadi hal yang penting ya. Betul. Nah, perkembangan sekarang gimana Pak Bang Indonesia? Kekinian Indonesia kita mau melihat sejauh mana itu? Kekinian kita adalah kita masih terlalu banyak mendengar suara di masa lalu. Ya. Belum melihat tes atau suara di masa depan. Suara di masa depan adalah membuktikan bahwa apa yang kita ramalkan itu betul akan terjadi. Iya. Jadi ilmu-ilmu futuristiknya juga harus kuat lagi. Tapi Indonesia punya keberhasilan menurut saya luar biasa. Misalnya keberhasilan SD Impres zamannya Pak Harto tuh dikenang sama UNESCO sebagai keberhasilan luar biasa, atau Puskesmas ya, keberhasilan bidang pendidikan, ya keberhasilan bidang kesehatan tuh sama dunia internasional dipandang luar biasa. Swasembada pangan, FAO juga menilai Indonesia luar biasa waktu itu. Nah, ini bidang-bidang Indonesia ini sebenarnya Indonesia punya keunggulan gitu. Nah, ke depannya apa nih Pak Bang yang menjadikan Indonesia sebagai manusia yang sejahtera, manusia yang bahagia, manusia yang menikmati keindonesiaannya, gimana nih Pak Bang? Ya, keunggulan itu harus kita pegang. Ya. Apa yang menjadikan Indonesia maju di antara bangsa-bangsa lain. Ya. Kita lihat dalam sepak bola kemarin. Saya kebetulan melihat televisi Jerman versus negara-negara Afrika, itu Jerman kalah. Jerman Kalah ya. kalah. Ya. Apakah Indonesia bisa begitu nanti?
Iya. bisa mengalahkan negara Barat, negara Eropa lah, Iya, iya. yang sampai beberapa abad yang lalu masih menguasai kita. Kita terlalu membesarkan kebencian kita terhadap mekanisme kultural yang bernama Barat menjajah kita. Iya. Itu terlalu kita besarkan, tapi melepaskan Barat sampai tidak menjajah kita itu belum kita usahakan. Usahakan, ya. Jadi ada problem. Indonesia sampai saat ini ekspornya masih ngandelin barang-barang mentah ya. Sawit, Barang mentah. sawit, nikel, ya batu bara dan mineral-mineral lainnya belum bisa mengolah. Harusnya kan pendidikan teknik ya yang didirikan di awal Ya. ITB harusnya kan bisa transformasi, shifting ke situ ya. Nih Nah. apa nih hole-nya, lubangnya di mana Pak Bambang? ITB waktu didirikan tahun 20, pemerintah Belanda itu sudah mengatakan ITB harus mendidik insinyur sipil, insinyur teknik sipil, karena daerah Nederlands-Indië itu penuh dengan air. Ya. Kalau air itu tidak kita pelajari, sifatnya akan menjadi musuh, dan kalau kita pelajari sifatnya akan menjadi teman. Iya. Nah, sampai Pak Sutejo menjadi dekan Fakultas Teknik, mungkin waktu saudara di ITB, Pak Tejo itu dekan Fakultas Teknik. Kan Pak Tejo itu kalau tidak salah membuat bendungan di Jawa Tengah. Iya. Dia menguasai ilmu air, tetapi beyond itu tidak bisa dikatakan. Sekarang tanah-tanah antara Sukabumi dan Cianjur yang kemarin Gempa. kena gempa, Iya. itu sudah sejak zaman Belanda tahun 1800 ada peraturan bahwa rumah berdinding beton itu tidak boleh didirikan di antara Sukabumi dan Cianjur. Oke, udah ada. Sudah ada peraturan dalam Stadsblad itu. Stadsbladnya udah ada. Oke. Stadsblad. Tetapi oleh orang Indonesia dianggap sebagai pelecehan orang Indonesia. Iya. Tidak mampu membuat rumah beton, tapi rumah kayu Iya. dan gedek. Iya. Padahal maksud Belanda adalah untuk menunjukkan bahwa rumah beton itu harus didirikan dengan pengetahuan teknologi lagi, Ya. beton yang kayak apa yang tahan gempa, dan tanah yang kayak apa yang tahan gempa. Ini tidak dipelajari. Jadi mudah-mudahan penguasa yang akan datang ini memperhatikan hal tersebut, mengusahakan rumah beton di antara Cianjur dan Sukabumi dan Cugenang yang dilanda oleh gempa menjadi lebih kuat, lebih baik. Dan berkali-kali kan di Indonesia walaupun ahli gempanya banyak, berkali juga kecolongan ya. Jadi Kecolongan. proses multidisiplin di situ di Indonesia belum bisa jalan dengan baik. Ya. Antara insinyur sipil, insinyur geologi, ahli-ahli gempa, di geodesi segala macam ya. Ini yang menjadi concern. Nah, problem itu juga terjadi di di IPTEK ya. Jadi antara ilmu dasar dengan rekayasa segala macam itu belum menjadi sebuah komunitas yang menaikkan nilai tambah untuk Indonesia ya. Itu ininya. Pak Bambang, masalah kolaborasi yang di Indonesia banyak banget ahli-ahli yang mumpuni dan terkadang dia juga kelas dunia di situ. Tapi dalam semangat kolaborasi untuk menghasilkan sebuah hal yang unggul di Indonesia itu terkadang sulit ya. Jadi sampai sekarang Indonesia itu masih industri ekstraktif. Jadi kalau kita lihat di ekspornya Indonesia itu masih yang material, raw material yang menjadi keunggulannya. Nah,
dalam manufaktur, Indonesia juga udah ekspor manufaktur, terutama industri-industri transportasi, misalnya mobil, motor, dan segala macam, kerjasama dengan Jepang ya, kita ekspor untuk cadangan segala macam. Tapi porsinya masih kecil. Nah ini sebenarnya penguasaannya udah ada, tapi kayak puzzle menyocok-nyocokkan ini itu tuh jadi sebuah yang unggul tuh belum kejadian gitu Pak. Nah, kata kita lihat di industri di Eropa dan segala macam itu kan sangat menjadi sebuah ekosistem antara industriawan, peneliti, perguruan tinggi segala macam, sehingga dia menjadi keunggulan baru. Nah, ini gimana cerita tentang Indonesia Pak? Silakan. Ya, kalau tidak salah Ki Hajar Dewantara dulu sudah mengintroduksikan siapa pendidik keilmuan orang Barat itu untuk menjadikan keunggulan. Jadi yang harus kita tinggikan bukan keunggulan orang per orang, tidak keunggulan sekte per sekte, tetapi keunggulan bangsa yang harus kita dulukan. Nah, kalau seorang seperti Noto Suroto, waktu masih muda itu di Eropa, tapi sayang sekali dia waktu sudah tua itu tidak memperoleh tempat di Indonesia, bahkan lebih terbelakang lagi, lebih mundur lagi. Noto Suroto itu tidak memperoleh tempat untuk memajukan Indonesia, tetapi sangat terhambat oleh pimpinan yang ada waktu itu untuk maju lebih lanjut, menyatukan apa yang saudara inginkan tadi di industri, di manufaktur, dan lain sebagainya. Kalau Noto Suroto itu hidup di zaman sekarang, entah bagaimana beliau menghadapi situasi ini, saya tidak tahu, tetapi bukannya tidak mungkin bahwa dia akan mempergunakan akal dan budinya memperbesar daya tampung Indonesia dan memperluas daya dukung Indonesia. Itu yang sekarang kurang kita ketahui, daya dukung Indonesia itu kayak apa. Dari peninggalan sejarah misalnya, sebenarnya budi kita, ya akal budi kita itu sebenarnya luar biasa ya Pak Bang, dari peninggalan-peninggalan yang ada masyarakat kita gitu. Iya, masyarakat kita akal budinya ada, tetapi tidak dipraktekkan di dalam menyatur, membuka alur baru tentang demonstrasi masa kini. Akal budi masa lalu ada. Itu yang terlalu menjanjikan kita untuk maju. Terlalu menjanjikan, tapi nyatanya tidak. Mestinya segera kita berubah untuk itu ya. Artinya dari antropologi masyarakat kita untuk inovasi, untuk creativity dan proses-proses pembelajaran, ya kita bisa lihat proses pengolahan logam aja. Pengolahan logam di awal-awal ya kita udah bisa bikin keris apa segala macam. Tentang industri konveksi ya, batik dan segala macam, kita juga memulai untuk itu. Tapi ketika terjadi perubahan-perubahan industri ya, shifting dari industri 1, 2, industri 3 dan 4.0 sekarang itu yang berbasis dengan ICT atau Internet of Things, kita belum bisa survive di situ Bang. Jadi ada kendala di situ. Tapi kita tetap optimis untuk itu. Nah, peran dari pendidikan teknik itu gimana Bang untuk masuk di situ? Ya,
kita bersama harus bisa membedakan fakta dan pendapat. Itu saja. Oh ya, fakta dan pendapat. Fakta dan faktanya kayak apa dan pendapatnya kayak apa. Dan itu yang harus kita perbesar. Di sini juga saya tulis berwawasan mandiri dan bertabiat pembaharuan Ya. adalah etos yang harus ditanam dan dipelihara oleh sebuah lembaga pendidikan tersier. Apakah ini sudah? Dan yang harus disadari oleh peserta. Ya. Secara umum mereka mempunyai keberlakuan hanya terseret gelombang pasang surut, terlanda dorongan dan desakan budaya, atau menyerah terbawa oleh arus sejarah. Tetapi, nah ini tetapinya, kita harus ikut membentuk dan memetik masa itu untuk dinikmati oleh bangsa. Jadi bukan oleh golongan tapi oleh bangsa. Oleh bangsa. Itu yang harus. Kalau kita bandingkan dengan Cina misalnya Pak Bambang ya, ada Tsinghua University yang itu sama dengan ITB, mungkin bidangnya juga sama. Ternyata Cina lebih pesat dari kita gitu. Gimana Pak Bambang melihat itu? Saya kira kok Cina lebih maju toh Pak, menguasai teknologinya itu, sehingga apa yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu pendapat. Ya. Seperti Natuna Utara dan Natuna Selatan. Kalau tetap terpisahkan ya kita kalah terus oleh Cina. Tapi kalau kita persatukan, kita akan memperoleh hasil yang baik. Indonesia kan sebagai negara besar juga, Bang Eza, dari Bung Karno sampai sekarang, Pak Harto segala macam. Nah, dalam masuk ke situ sebagai negara besar, baik penduduk besar, ada GDP besar ya. Nah, ini kan butuh hal-hal yang leverage, pengungkit yang harus Indonesia lakukan gitu ya. Nah, apa kira-kira nih memang ke depannya dari bagaimana Pak pengungkit? Pengungkit itu semacam yang tadi saya bilang, nilai tambah apa yang bisa dikerjakan untuk Indonesia sehingga dia GDP atau ekonominya naik atau kesejahteraannya naik gitu. Ya. Apakah kita fokus di pertanian, karena Indonesia juga untuk sawit misalnya, Indonesia itu juga luar biasa, atau untuk coklat misalnya, coklat Indonesia luar biasa, tapi Indonesia tidak bisa mengolah coklat menjadi sebuah pasta coklat. Kita importir pasta coklat dari Swiss, tapi kita ekspor ke Swiss biji coklatnya gitu. Nah, ada problem-problem itu. Silakan, Bang. Ya, tadi kan sudah saya kemukakan bahwa kita harus membedakan antara pendapatan ini otak ya, dan bukti nyata. Ya. Itu harus kita persatukan. Bukti nyatanya itu apa? Ya. Kalau coklat yang kita buat, kita rasakan enak, belum tentu hasil alam mendukung itu. Ya. Hasil alamnya harus kita lihat bagaimana coklat itu menjadi enak dan bagaimana kopi juga menjadi lebih enak daripada hasil yang telah diperkirakan oleh pendapat tadi. Ya, pendapat adalah menguak masa depan. Itu yang harus kita bingung. Individualisme tidak berarti kita mengurung diri. Ini kita mengurung diri, harus terbuka pikirannya. Harus dalam keterpencilan, tetapi individualisme harus diartikan kebebasan menentukan pilihan. Ya. Nah, ini menentukan pilihan masa depan dalam kontrak sosial yang ada. Kontrak sosialnya apa? Berbeda dari waktu ke waktu. Ya. Nah, kita blueprint punya, ada apa sih Pak Bambang ya? Blueprint ada, blueprint ada. Untuk industri kita, untuk pendidikan teknik kita itu ada kan. Ya. Nah, ini yang belum kejadian untuk saat ini. Tapi GDP kita, growth pertumbuhan kita itu masih oke lah dibandingkan. Tapi memang perkembangan teknologi kita yang belum masuk dalam sebuah teknologi yang memberikan support terhadap ekonomi, itu yang menjadi kendala-kendala kita. Nah, untuk ke depan Indonesia nih, bayangan Pak Bambang gimana nih
bayangan Pak Bambang untuk Indonesia ke depan nih sebagai Bayangan orang tua kita kita. adalah sikap ilmiah. Ini sudah saya tulis sebenarnya. Sikap ilmiah untuk mencari kebenaran di dalam universitas harus didukung oleh otoritas ide, Ya, gagasan, dan pikiran. Bukan otoritas kekuasaan saja. Sekarang banyak kita lihat kekuasaan membantu menerangkan hal tersebut. Kemauan menyelidik dan menerapkan pendekatan ilmiah, serta menanya apa keuntungan ini dibanding dengan keuntungan yang lain. ya. Itu. Kemampuan mengejawantah informasi secara kritis dari berbagai sumber dengan tepat dan menyediakan pilihan kalau mau bertindak. Ya. Dan 4, kemampuan menadah pengetahuan dari luar Ya, atau dari dalam, berpikir logical, jangan percaya pada janji, ya, dan melakukan research. Research kita yang kurang, melakukan research. Keandalan berkomunikasi lisan dan tertulis dalam bahasa nasional, daerah maupun internasional secara efektif. Itu yang harus kita lakukan. Keandalan menulis ini sangat kurang. sangat kurang Pak ya. Nah, guru diharuskan mengajarkan susila, tapi susila masih jauh dari keandalan Nulis. pembenaran. Kebenaran. Jadi ilmu-ilmu yang baik, yang ilmu-ilmu tentang ide, gagasan ya, yang ini dengan yang praktik-praktik, yang teknologi yang bersifat artefak yang jadi gitu ya. Itu masih ini ya, perlu kita dalami Pak Bambang ya. Ya. Oke. Pak Bambang, apa pesan untuk generasi muda nih coba Pak Bambang? Ya, pendidikan yang harus kita adakan adalah pendidikan untuk mengerti. Itu saja. Pendidikan jangan menghafal tapi mengerti. Ya. Mengerti ya. Mengerti, itu yang penting. Ya, untuk anak muda. Nah, anak milenial gimana Bambang? Generasi alfa, milenial, apa ini ide-ide yang menarik buat mereka untuk ya mereka Enggak, lebih, saya tidak meragukan keinginan mereka, tetapi cara mendidik kita yang harus kita benahi ya, supaya terbuka untuk mereka. ya, Mereka sudah mau mengorbankan segalanya kok. ya, untuk generasi itu artinya metode ya, Metode. metode harus disesuaikan untuk itu. Oke, ini 2045 atau Indonesia maju gitu ya. Ya, Ada gimana Pak Bang, gagasan tentang Indonesia maju ini gimana? Apakah mungkin Indonesia menjadi 3 besar, 4 besar dunia untuk ekonomi, iptek atau power lainnya? begini, 2045 itu sudah dekat sekali, round the corner kata orang. Ya, Apakah kita tahun 2045 akan mengubah strategi kita atau meneruskan strategi kita? Meneruskan tidak ada jeleknya, mengubah tidak ada jeleknya, asal mengubahnya dengan benar dan meneruskannya dengan sadar. ya. Nah, itu yang harus kita tentukan. Nah, Sekarang bagaimana kita tahun setelah pasca 2045. 2045 kita pilih karena 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Apakah itu menjadi patokan negara atau patokan bangsa agar kita menjadi bangsa yang lebih maju atau tidak? Kita belum sepakat 2045 itu sebagai apa? Patokannya. Patokannya. Tapi Indonesia gemilang ada nih. Dari resource kita, dari manusia kita, dari posisi geopolitik kita, ada. Gimana Pak Bambang menilai Indonesia? Berat ya? Atau gimana?
menurut saya agak berat. Ya, tapi kesempatan selalu ada ya. Kesempatan ada kalau mau. Ya. Apa nih kekurangannya Pak Bambang? Kekurangannya yakni pendidikan kita kepada anak-anak yang lebih muda Ya. terlalu ditekankan kepada pembuktian, Ya. tapi tidak kepada pencaharian Ya. dan penentuan, pencarian dan penentuan. Ya, ya. Baik Pak Bambang, terima kasih atas kasih. obrolan hari ini. Sahabat OMB, hari ini kita telah berbincang cukup dalam dengan Profesor Bambang Hidayat dan tentunya banyak insight yang kita dapat dan bisa lain kesempatan kita bertemu kembali. Sahabat OMB, terima kasih.